kami bergaul dengan 3 klien kami dan tidak ada keinginan untuk kemudian mengajukan yang namanya restoratif justice. Kenapa? Karena syarat subjektif objektifnya itu tidak akan tercapai. Karena itu sangat tidak mungkin kemudian mereka yang disuruh minta maaf. Sebabnya Pak Jokowi yang harus minta maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, luar biasa. Kawan-kawan semua, ada satu hal yang perlu kami klarifikasi ya, yang menyangkut klien kami RRT ya, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Kami mendengar ya bahwa dalam satu tayangan televisi dikatakan bahwa 2 dari 3 orang ini sudah mau mengajukan restoratif justice ke Pak Jokowi, yaitu Dr. Rismon dan Dr. Tifa. Itu yang kita dengar informasinya, benar ya? Yang memberikan informasi benar ya? Kita tadi ada ya, benar ya? Nah, if ya, saya katakan if, jika memang informasi itu benar ya, ada yang mengatakan demikian maksudnya, maka saya katakan itu adalah fitnah ya. Itu adalah fitnah yang luar biasa. Karena kami bergaul dengan 3 klien kami dan tidak ada keinginan untuk kemudian mengajukan yang namanya restoratif justice. Kenapa? Karena syarat subjektif objektifnya itu tidak akan tercapai. Secara subjektif mereka tidak akan mau meminta maaf. Kan syaratnya kan harus minta maaf dan lain sebagainya. Mereka tidak akan mau minta maaf. Bahkan dalam perspektif kami, yang harus minta maaf itu Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi telah mengkriminalisasi RRT. Sehingga RRT terganggu pekerjaannya, terganggu penghidupannya dan lain sebagainya. Hampir 1 tahun terakhir, hanya ngurusi soal yang begini saja. Karena itu sangat tidak mungkin kemudian mereka yang disuruh minta maaf. Sebabnya Pak Jokowi yang harus minta maaf. Karena sebagai kepala negara, mantan kepala pemerintahan, mantan presiden, tidak bertindak wise atau bijaksana. Terakhir mengeluarkan ijazah sokol aslinya pada tanggal 15 Desember. Kalau memang ada ijazah asli itu dari awal, kenapa nggak dikeluarkan 2-3 tahun yang lalu? Kan itu, apakah ijazah itu baru dibuat sekarang? Nah ini kan juga big question bagi kita. Itu satu, syarat subjektif. Syarat objektifnya secara teoritis, syarat-syarat untuk restorasi justice itu tidak akan tercapai ya, karena mereka ini dikriminalisasi. Saya katakan bukan ditersangkakan, dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Maka berdasarkan KUHP yang baru itu tidak ada yang restoratif justice. Lalu apa yang ingin kita upayakan? Yang ingin kita upayakan adalah berjuang ya, memberikan argumentasi hukum yang sekuat-kuatnya termasuk ke Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan bahwa pasal-pasal yang dikenakan itu adalah pasal yang tidak layak. Semua pasal, tidak hanya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, tapi 6 pasal yang dikenakan kepada mereka dengan ancaman hukuman 9 bulan sampai 12 tahun, itu semua tidak layak disampaikan. Karena itu kita berjuang terus untuk tegaknya keadilan, ya, untuk restorasi keadilan, tetapi bukan dengan restoratif justice ala yang dikenakan kepada 2 tersangka sebelumnya. Karena itu kita datang ke sini, kita datang ke Komnas HAM, kita berusaha bicara tentang kepada Komisi 3 DPR untuk meminta perhatian kita semua bahwa ini bukan hanya soal RRT, ini soal keadaban demokrasi, bagaimana kemudian keadaban berpenelitian dan berpendidikan, dan bagaimana orang-orang cerdas itu seharusnya ditempatkan dalam lokus yang terhormat, bukan malah dikriminalkan. Masa di Indonesia ini yang ditempatkan di tempat terhormat penjilat, kan nggak mungkin kan? Harusnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Itu klarifikasi dari kami. Mungkin Bang Rismon ada klarifikasi lain, walaupun dia bercanda nanti syarat restoratif justice mundurnya Gibran. Tapi itu mundurnya Gibran itu adalah sebuah tuntutan
lain kan tidak punya ijazah, baik dia mundur maupun dimundurkan melalui proses impeachment, itu juga konstitusional proses gitu ya. Oke, silakan Bang Rismon. Tentang isu rumor atau apa ini? Ya, isu yang disebutkan seorang pengacara itu nggak boleh kita sebutkan. Ya, kita untuk sementara jangan sebut. Ada seorang pengacara yang menyebutkan bahwa Dr. Tifa dan saya mau RJ, restoratif justice mungkin ya, bukan restoran justice seperti dibilang Bang Rocky Gerung ya kan. Ya kami berdiri di sini nih buktinya, dan kalau kalian lihat saya menuliskan buku Gibran Endgame. Ya tuntutan saya itu hentikan dinasti Joko Widodo yang sakau kekuasaan. Setelah ini berakhir, kita harus mendirikan tugu atau monumen ya, wajah dari Pak Jokowi maupun Pak Gibran, bobroknya atau simbol bobroknya demokrasi di Indonesia. Saya secara pribadi dan mungkin mewakili rakyat juga yang setuju dengan saya, nggak boleh seharusnya secara adab dan etika ketika bapaknya menjadi pusat kekuasaan, anaknya mencalonkan diri jadi pejabat publik apapun, apalagi wapres. Karena dia pejabat sebagai pusat kekuasaan, dia bisa mencairkan anggaran, bansos 500 triliun, memerintah parcok dan lainnya kan begitu. Ya, yang penting kami masih ada di sini menggugat, dan kalian lihat besok saya akan minggu depan memberikan buku Gibran Endgame ke kantor presiden langsung ke Pak Prabowo Subianto, dan kami sudah mengalokasikan 1000 buku Gibran Endgame untuk DPR DPD yang suratnya belum sampai saat ini belum dibalas ya Bang ya. Gitu ya. Oke, makasih Bang. Oke, itu ya klarifikasinya sekali lagi ya, itu tidak benar ya. Bahkan saya mengatakan kalau mereka ini mau restoratif justice datang ke Solo, saya mundur sebagai lawyernya ya kan. Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Pengkhianat dong. Pengkhianat namanya. Tidak ada yang dilaporin ke Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli Harun. Kalau dari pemeriksaan kami terhadap penyidik jelas ya, statement kami itu dipotong seolah-olah tanpa basis, terutama dari saya. Ya 11.000 triliun persen palsu itu dipotong seolah-olah itu ujaran kebencian, fitnah atau apa, tetapi dasar argumentasi saya mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo yang tanpa tanda tangan dosen penguji itu adalah produk dari dokumen digital yang belum ada pada tahun 1985, dan itu cuma dibantah oleh Dirtipidum dengan pengujian setelah dirasakan ada cekungan langsung kami dikatakan memfitnah ya, menyebarkan ujaran kebencian. Bagaimana pengujian saya, phone identification, dibantah dengan indera perasa. Ya, indera perasa dirasakan ada cekungan. Terus kami disimpulkan oleh para ahli mereka itu melakukan ujaran kebencian itu 11.000 triliun persen. Itu sangat ditekankan berulang-ulang pada saat proses penyidikan. Nah, kembali kenapa kami ke Mahkamah Konstitusi, dari sudut pandang saya yang awam, bukan orang hukum, saya kira memang pasal-pasal untuk pencemaran nama baik, fitnah maupun undang-undang ITE ya, pasal 32 dan 35 itu harusnya dilakukan interpretasi yang terkekang kalau saya. Jadi interpretasi yang terkekang, ada batasan-batasan, ada pengecualian. Jadi itu yang kami akan perjuangkan. Bagaimana mungkin ya ini yang disorot media nasional, bahkan mungkin media internasional saja ya, pasal-pasal itu bisa dengan semena-mena ya diterapkan kepada kami. Bagaimana kepada orang-orang atau peneliti-peneliti, penulis-penulis, dan pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang ada di Indonesia ini, itu akan dengan enteng, dengan gampang diterapkan pasal ini yang tidak disorot media nasional. Oleh karena itu, ini sebenarnya perjuangan dari tim PHRRT ya, Bang Refli Harun dan kawan-kawan, ini sebenarnya untuk menyelamatkan anak cucu kita, bukan hanya tentang hak demokrasi, tetapi hak peneliti
dan pemikir di Indonesia. Jangan karena kesimpulan kami itu bertentangan atau melukai atau bahkan membongkar rahasia dari pejabat atau mantan pejabat, langsung parcok itu dipakai untuk menersangkakan orang. Begitu. Terima kasih. Oke. Ya, itu kawan-kawan semua, ada pertanyaan nggak? Biasanya nggak ada pertanyaan, tapi setelah bubar ada pertanyaan masing-masing. Cukup ya? Oke ya, kalau cukup kita selesaikan. Ada yang mau komentar dari PH? Cukup? Oke, cukup ya? Oh nggak ada. Ya, kawan-kawan semua, terima kasih atas. Oke. Tuyul. Oh ini bukan soal tuyul ya? Ini jangan. Beda. Ini beda tempat ya. Nanti apa? Kemarin kita habis dari sidang di sini. Ya. Ya. Pas poin tentang pilpres tentang warga negaraan, kan tentang Anies Baswedan boleh dibaca. Tapi ketika Joko Widodo dan Gibran dianggap sudah dibaca. Oh, oke. Paman Anwar. Oke. Iya. Enggak, itu soal lain ya. Jadi kita berharap bahwa 9 hakim konstitusi ini akan berlaku netral, independen. Kalau netral aja giginya 0. Independen itu adalah bagaimana berpihak pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan sumpahnya. Dan kita berharap bahwa ya interpretasinya akan mengarah kepada bahwa tidak akan ada kriminalisasi terhadap pasal-pasal yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berpikir. Apalagi dalam ranah demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.